isotop itu adalah atom-atom yang nomor atomnya sama tapi massa atomnya berbeda, ya. Nah, dalam apa namanya kimia, ya, eh, terkadang ada unsur yang sama atau atom yang sama tapi nomor massanya berbeda, anak-anak, ya. Nah, contohnya adalah pada atom karbon, ya. Ini kita lihat. Nah, ini, ya. Pada atom karbon, anak-anak, ya, itu terdapat isotop dari atom karbon, ya. Kalau atom karbon kan nomor masanya 12, ya. Ini 12, ya. Tapi ada juga atom karbon yang nomor masanya 13, ya. Nomor masanya 13, ya. Nah, ini menunjukkan, ya, atom karbon 13 ini adalah isotop dari karbon 12, ya. Nah, coba kita lihat, anak-anak, ya. Nomor masanya kan kalau karbon 12 kan 12, ya, berarti jumlah protonnya 6, elektronnya 6, neutronnya berarti 6, ya. Nah, masih ingat kan cara mencari neutron, ya? Dilihat dari nomor massa, ya. Nomor massa apa lambangnya kemarin? A, ya. A sama dengan apa? Nomor massa sama dengan jumlah proton ditambah jumlah neutron, ya. Ya. Neutron ini kan jumlahnya 12, ya. Kita lihat yang karbon 12. Ini harus sama dengan 12. Nah, di sini kan udah ada 6 proton, ya. Ini nomor atomnya 6, ya. Berarti di sini 6. Udah ada 6. 6 ditambah titik-titik, ya, harus sama dengan 12. Berarti neutronnya berapa? Iya, neutronnya 6 nih, ya. Nah, 6, ya. Nah, sekarang anak-anak kita lihat yang karbon 13 nih. Karbon 13, ya, nomor masanya 13, berarti 6 ditambah N harus sama dengan berapa? 3, 13, ya. Berarti N-nya berapa? 13 kurangi 6, ya. Ya, 7, ya. Ya, 7, ya. Nah, artinya apa? Nah, dalam isotop itu dia yang berbeda adalah jumlah neutronnya, ya. Jadi yang mempengaruhi suatu atom itu dia isotop atau bukan itu dari hitungan perbandingan jumlah neutronnya, ya. Kalau neutronnya berbeda, ya, atomnya sama, maka dia isotop, ya. Oke. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, ya. Kita lanjut, ya, ke slide selanjutnya. Baik, nah ini anak-anak pemanfaatan isotop, ya. Nah, banyak sekali manfaatnya, ya. Bisa digunakan untuk apa namanya? Dalam bidang medis, ya. Contohnya adalah untuk terapi kanker, ya. Nah, ini isotop kobal 60 ini dia untuk digunakan terapi penyakit kanker, ya. Kenapa kok bisa dimanfaatkan untuk pengobatan kanker? Karena isotop itu dia sifatnya atomnya dia udah meluruh, ya. Ketika dia meluruh atau berubah menjadi atom lain, ya, dia akan memancarkan sinar radioaktif, ya. Nah, sinar radioaktif inilah dia yang membunuh sel kanker, itu, ya. Oke, ada juga yang dimanfaatkan untuk eh, mengukur usia fosil, ya. Nah, sekarang kan udah tahu, ya, misalkan dinosaurus itu ternyata umurnya udah jutaan tahun, ya. Nah, taunya dari mana ilmuwan itu? Ya dengan menggunakan radioisotop, ya. Dengan menggunakan radioisotop mereka bisa mengetahui berapa usia fosil, ya. Jadi sangat apa ya? Luas sekali pemanfaatannya. Nah, bagaimana cara membuat isotop? Ya, dengan proses reaksi nuklir, ya. Jadi pembuatan isotop itu apa ya? Melalui proses tidak mudah, ya, menggunakan reaksi nuklir dan dibutuhkan energi yang cukup besar, ya.
Tuh. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada ya. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Ya, kemudian isobar. Apa itu isobar? Ya, jadi kalau atomnya atomnya berbeda tetapi nomor masanya sama, ya, maka disebut isobar. Ya, jadi atom yang memiliki nomor massa yang sama. Nah, ini sama ya massa atomnya. Nah, ini namanya isobar, ya. Kemudian isoton apa? Nah, bila atomnya berbeda tapi memiliki jumlah neutron yang sama. Nah, ini neutronnya ternyata yang sama, anak-anak ya. Maka disebut sebagai isobar, ya. Nah, isobar itu anak-anak, maaf, isoton ya, sorry. Isoton itu anak-anak ya, sekali lagi ya, itu atom-atom yang memiliki neutron yang sama. Nah, coba kita lihat di sini. Atom nitrogen ya, memiliki nomor massa 14, nomor atom 7. Berarti neutronnya berapa ini? Neutron bisa kita hitung dari nomor massa dikurangi jumlah protonnya ya kan? Berarti berapa ini? 14 kurang 7 berapa? Tuh, 7 ya. Kemudian ini nitrogen ya. Karbon berapa? Ni, nit, neutronnya. 13 kurangi 6 berarti berapa? 7 juga. Nah, kita lihat di sini kalau dia nomor masanya berbeda tetapi dia jumlah neutronnya sama, maka ini disebut sebagai isoton ya. Tuh. Oke, selanjutnya ya ion. Nah, mungkin kalian pernah minum ya, minuman yang mengandung ion ya. Seperti yang tertera pada gambar ya. Nah, ion itu apa sih? Kenapa kok kita perlu minuman yang mengandung ion? Nah, ada yang tahu nggak apa ion? Silakan, mungkin ada yang tahu ion? Ya, Aziza, silakan. Yang lain? Apa ion itu? Nah, ion itu adalah atom-atom yang bermuatan listrik ya. Apakah hanya atom? Tidak ya. Molekul pun dia bisa bermuatan listrik ya. Nah, bagaimana ion itu bisa bagaimana atom itu bisa bermuatan listrik ya? Nah, dilihat di slide selanjutnya ya. Jadi kalau pada umumnya ya, itu atom itu dia bersifat netral anak-anak ya. Artinya apa? Jumlah proton sama dengan jumlah elektron ya. Jadi kalau atom itu netral ya, maka jumlah protonnya ya sama dengan jumlah elektronnya ya. Ini sama ya. Ini ciri dari atom netral. Nah, apa yang terjadi kalau suatu atom dia menerima atau melepas elektron? Nah, akan terjadi ketidakseimbangan jumlah proton dengan elektron. Kalian tahu kan proton itu bermuatan apa? Proton bermuatan apa, anak-anak? Positif atau negatif? Iya, positif ya. Sedangkan elektron dia bermuatan apa? Iya, negatif ya. Nah, kalau suatu atom dia jumlah positif sama negatifnya nggak imbang ya, maka dia bisa menjadi bermuatan ya. Nah, contohnya ini. Contohnya ya ini ion natrium ya. Ion natrium itu dia bermuatan positif ya. Bermuatan positif ya. Nah, kalau ion itu atom itu bermuatan positif ini namanya kation ya. Kation itu adalah atom-atom yang bermuatan positif ya. Nah, kalau atom bermuatan positif ya, itu terjadi karena dia melepas elektron atau kehilangan elektron
ya. Jadi suatu atom dia bermuatan positif itu bila atom tersebut dia melepaskan, nah ini ya, garis bara ini, melepaskan elektron, ya. Kok bisa Pak positif? Ya kan kalau elektronnya awalnya kan dia jumlah muatan positifnya sama dengan negatifnya. Kalau dia kehilangan satu elektron misalkan, maka akan terjadi kelebihan apa? Muatan positif atau negatif? Akan kelebihan apa, anak-anak? Akan kelebihan muatan positif, ya. Makanya dia apa namanya bermuatan positif, ya. Nah, berapakah muatannya, Pak? Nah, bergantung dari jumlah elektron yang dilepas. Kalau dia melepas satu, maka dia akan menjadi positif satu. Nah, ini ya dia melepas satu elektron, ya, satu elektron. Kalau dia kehilangan satu elektron, dia akan bermuatan satu. Tapi kalau dia kehilangan dua elektron, dia akan positif dua muatannya, ya. Nah, seperti terlihat pada, nah ini ya, gambar ini ya. Ini adalah atom natrium. Atom natrium ini dalam kondisi netral ya, dalam kondisi netral atau tidak bermuatan, netral. Nah, pada atom netral, natrium ini netral ya, maka jumlah protonnya sama dengan jumlah elektron ya, proton sama dengan jumlah elektron. Nah, ini ya. Nah, namun anak-anak ya, bila dia atom natrium ini dia melepas satu buah elektronnya ya, maka yang terjadi di sini adalah dia akan menjadi bermuatan positif ya. Nah, ini ya. Ini satu elektron terlepas ya dari kulit ketiga ya. Kulit apa ini anak-anak? Ini K ya. Ini L. Ini M. Ya. Nah, bila dia lepas elektron pada kulit terluarnya, maka dia akan menjadi tinggal dua kulit saja ya, kulit K dan L saja ya. Nah, akibatnya apa? Atom itu dia akan bermuatan positif ya. Positifnya berapa? Tergantung dari jumlah elektronnya. Kalau dia lepas satu, ya apa namanya? Dia akan bermuatan plus satu. Kalau dia lepas dua, ya maka plus dua. Ya. Nah, kebetulan dia natrium ini dia sifatnya kecenderungannya anak-anak dia melepas satu elektron, ya. Ya. Sehingga dia bermuatan Na plus, ya. Baik, selanjutnya anion, ya. Tolong dong gantian yang baca anion, baca dulu. Aisyah Amani, tolong dibaca. Mana Aisyah Amani? Andi Naila, tolong dibaca. Ya. Iya, Cl min ya. Oke, terima kasih Mbak Andi Naila ya. Jadi anak-anak eh tadi kalau kation itu adalah kecenderungannya dia adalah dari unsur logam. Nah, kalau anion dia biasanya pada unsur non logam ya. Anion ini dia bermuatan negatif ya, atom-atom atau molekul yang bermuatan negatif ya. Nah, kecenderungannya dia apa namanya dari unsur non logam ya. Non logam. Non logam itu yang mana, Pak? Unsur-unsur kayak klor ya, fluor, oksigen ya, nitrogen ya, helium. Nah, itu dia apa ya? Non logam.
Nah, kecenderungannya kalau anion itu dia sangat elektronegatif anak-anak. Apa Pak elektronegatif? Elektronegatif itu kecenderungannya dia mudah mengikat elektron, ya. Nah, dia kalau ada elektron dari luar ya, nah dia akan ditarik, ya, tarik oleh atom tersebut sehingga dia akan menjadi bermuatan negatif, ya. Contohnya adalah klor ini, anak ya. Nah, klor ini dia kita lihat di sini ya, gambar ya. Nah, ini atom klor ini dalam kondisi netral ya. Dalam kondisi netral ya, elektron valensinya berapa yang di luar anak-anak? Kita lihat yang di kulit L berapa ini? 7 ya. 7. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Nah, karena sangat elektronegatif ya, maka dia mudah mengikat elektron lain ya dari atom lain ya. Sehingga menjadi jumlah elektron terluarnya menjadi 8 ya. Nah, karena dia mengikat satu elektron, maka ion klor ini dia menjadi bermuatan -1 ya. Nah, -1 ya. Ini tandanya min ya. Nah, ya, jadi anak-anak ya, suatu atom itu terkadang dia bisa menjadi bermuatan listrik ya, bila dia menerima atau melepas suatu elektron ya. Kalau dia menerima elektron maka dia akan menjadi bermuatan negatif, tapi kalau melepas elektron ya, dia menjadi bermuatan positif. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Jelas? Ya, mudah-mudahan bisa ditangkap dengan baik ya. Oke, selanjutnya nah ini contoh ion ya. Ini tadi sudah natrium ya, ion natrium ya. Yang ini magnesium. Oke, magnesium ini kenapa kok dia muatannya 2+? Ada yang bisa menjawab? Magnesium. Ada yang bisa menjawab anak-anak? Kenapa kok dia muatannya 2+? Silakan aktifkan mikrofonnya. Aisyah Amani nih kayaknya mau jawab. Silakan Aisyah. Kenapa Aisyah? Loh kan tadi udah Pak Reno bilang, kalau suatu atom melepas elektron dia akan menjadi bermuatan apa? Bermuatan positif. Kalau dia menerima elektron, dia menjadi bermuatan negatif. Nah, kalau 2+ itu artinya apa dia? Atom magnesium bermuatan 2+, berarti apa yang terjadi dengan atom magnesium? Yuk, yang lain coba, siapa yang bisa? Koirunisa Azharo. Silakan Koirunisa. Kenapa Koirunisa? Kok magnesium bermuatan 2+? Mana ini orangnya? Faiha. Jawab Faiha. Kenapa Faiha? Faiha Savana. Kenapa Faiha? Kenapa bermuatan 2+? Iya, melepas 2 elektron. Kan udah pernah bilang tadi, kalau dia melepas 1 elektron, dia akan menjadi bermuatan Na+, ya. Tapi kalau 2, dia akan menjadi bermuatan 2+ ya. Nah, magnesium 2+ itu artinya dia kehilangan berapa? 2 elektron ya. Oke, selanjutnya Fayat, Fayat. Fayat? Halo Fayat. Nah, kirain tidur kamu ya. Fayat, kenapa ion iodida -1? Ya.
Nah, tadi Taparnya bilang kalau atom bermuatan negatif berarti dia apa? Menerima atau melepas elektron? Apa Pak Yat? Yat, dengar ndak Yat? Halo Mas, sudah di pos ya? Ya. Oh ya sudah, langsung aja ke lab, lab fisika kan kemarin. Oke. Aku ngajar ya? Oke. Iya, langsung aja. Iya iya, aku di sini ya. Halo, ya, gimana? Payat? Mana Payat? Yat? Oh, mati ya. Masuk Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngajar ya.